Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah organik. Sampah. Sampah adalah suatu benda yang tidak digunakan dan harus dibuang. Sampah dihasilkan oleh kegiatan manusia yang berasal dari kegiatan industri, pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi, rumah tangga, perdagangan, dan kegiatan manusia lainnya. Bertambahnya jumlah penduduk serta berubahnya pola konsumsi masyarakat, maka sampah yang dihasilkan manusia juga meningkat. Sehingga tidak mengherankan jika produksi sampah dari tahun ke tahun semakin bertambah. Jumlah timbunan sampah kota diperkirakan meningkat 5 kali lipat pada tahun 2020, yaitu menjadi 2,1 kg per kapita. Jumlah sampah di Indonesia berdasarkan data statistik persampahan di Indonesia tahun 2008, sistem pengenangan sampah. Setelah sampah dikumpulkan masyarakat dari pemukiman, jumlah sampah yang diangkut ke tempat penampungan sampah sebesar 11,6 juta ton per tahun. Dibuat kompos 1,2 juta ton per tahun, dibakar 0,8 juta ton per tahun, dan sampah yang dibuang ke sungai 0,6 juta ton per tahun. Sampah yang dibiarkan menggunung tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan berbagai penyakit. Tercatat lebih dari 25 jenis penyakit yang disebabkan oleh buruknya pengelolaan sampah. Tujuan bank sampah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya bukan hanya berorientasi pada penambahan kesejahteraan, tapi juga memberikan kesadaran pro lingkungan kepada masyarakat. Kesadaran pro lingkungan diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan bisa menjadi budaya bagi masyarakat. Secara keseluruhan, penambahan soft skill keterampilan berupa keahlian daur ulang sampah yang ditujukan bagi para pengelola bank sampah dan masyarakat desa. Tujuan diberikannya soft skill ini adalah masyarakat dapat memilah sampah dengan benar dan mampu menghasilkan produk-produk bernilai jual tinggi. Dan yang kedua adalah mengurangi sampah organik. Konsep bank sampah. Bank sampah organik merupakan sebuah konsep pengumpulan sampah organik yang terdiri dari kotoran ternak, kencing ternak, sampah rumah tangga, daun kering yang berasal dari lingkungan sekitar warga dan bisa mengubah sampah yang tidak ternilai menjadi punya nilai ekonomi dan meningkatkan partisipasi warga sehingga dapat menjadi solusi reduksi sampah di lingkungan masyarakat, mengelola sampah dan mampu meningkatkan pendapatan dengan mengelola sampah tersebut agar memiliki nilai jual. Selain itu, dengan mengelola sampah, masyarakat bisa turut andil dalam mengurangi sampah lingkungan. Konsep bank sampah sendiri ada 5, yaitu yang pertama mengurangi sampah, kedua memilah sampah, memanfaatkan sampah, mendaur ulang sampah, menabung sampah. Dalam penerapannya, bank sampah organik ini sistem yang digunakan adalah sistem bagi hasil. Bagi warga yang mengumpulkan sampah tersebut nantinya akan mendapatkan 20% hasil produksi bank sampah. Kelanjutan dari program ini akan dikelola mandiri oleh masyarakat sekitar dan pemerintah daerah tersebut. Metode dari pelaksanaan pemberdayaan ini ialah edukasi. Edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sampah, khususnya sampah organik. Kemudian, masyarakat diajak untuk mempraktekkan cara pengelolaan sampah organik dengan benar. Sampah organik terdiri dari sampah daun, sampah limbah rumah tangga, dan kotoran ternak, yang nantinya akan dikelola untuk menghasilkan pupuk dan pakan ternak yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian, pelatihan dan pendampingan. Masyarakat akan dilatih dan didampingi selama proses pelaksanaan kegiatan bank sampah ini, hingga masyarakat dapat membedakan dan dapat mengelola bank sampah dengan baik.
Kemudian masyarakat akan merencanakan kegiatan bank sampah itu agar masyarakat daerah Krejengan dapat melakukannya semua dengan baik. Dan setiap pengurus memiliki fungsi yang harus dijalankan sesuai dengan rencana dan tujuan dari bank sampah tersebut. Para petugas atau pengurus bank sampah akan dibantu oleh masyarakat atau nasabah yang melakukan tabungan pada bank sampah tersebut. Yang terakhir, pengelolaan. Para nasabah dan juga para pengurus akan melakukan pengelolaan terhadap limbah sampah yang telah dikumpulkan untuk menjadi bahan pupuk ataupun makan ternak yang dapat digunakan dan dapat meringankan beban masyarakat sekitar yang memiliki ternak. Dengan hasil adanya kegiatan daur ulang sampah organik di Bank Sampah Organik Desa Krejengan diharapkan akan memberikan perubahan pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Sampah sudah mulai dibuang pada tempatnya, yang selanjutnya akan dipilah dan dihasilkan lingkungan yang aman dan bersih. Manfaat diadakan kegiatan daur ulang ternyata dapat membangun kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya. Warga yang sebelumnya tidak menyadari dan tidak peduli dengan sampah-sampah yang berserakan di lingkungan tempat tinggalnya, sekarang sudah mulai peduli dan mau ikut serta memperindah lingkungan desanya. Sampah-sampah yang ada di rumah maupun lingkungan sekitar dikumpulkan oleh warga, ditimbang di bank sampah, dan pada akhirnya sampah tersebut akan didaur ulang. Sama seperti dengan bank-bank pada umumnya, bank sampah juga menjadi aktivitas menabung bagi para penabung bank sampah. Sama halnya dengan bank-bank pada umumnya, di bank sampah juga terjadi aktivitas menabung. Hasil tabungan sampah tersebut akan memberikan penghasilan atau tabungan dalam bentuk uang ataupun produk bagi nasabahnya yang dapat diambil kapanpun dan bila diperlukan. Peningkatan pengetahuan dalam pengelolaan manajemen dari para pengurus bank sampah untuk aspek administrasi, keuangan, dan pemasaran produk hasil daur ulang diharapkan dapat membantu kegiatan operasional menjadi lebih baik dan efisien.